Baik, kita akan mulai langsung ke topik hari ini, yaitu ngobrol santai. Nanti diatur ya, bisa lewat chat, bisa lewat nanti langsung. Bagaimana kita ngobrolnya masalah mengimplementasikan energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana cara latihan kita, kemudian ini berdasarkan pertanyaan, buat apa, ada kan gini, ada pertanyaan, buat apa saya latihan dan bagaimana cara menggunakan energi. Nah, hari ini mungkin 2 season dengan minggu depan kita akan coba berbicara mengenai bagaimana cara latihan yang baik dan bagaimana mengimplementasikan yang baik. Sebelumnya kita akan sama-sama biasa salam kita, salam energi, salam sehat. Berarti belajar sehat bersama. Teman-teman, semoga hari ini dipenuhi dengan keberkahan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Kang Sam, tolong disampaikan pertanyaan dari hasil latihan Zoom meeting kita yang kemarin. Kang, bisa di ini juga sambil di-mute ya. Ya, bisa di Zoom, Kang. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat ditanyakan, dan nanti dibuka season untuk 10 menit ke depan untuk bertanya juga tentang evaluasi latihan di rumah. Nanti ke depan kita mungkin akan mengeluarkan form atau mainan gimmick untuk teman-teman yang rajin mengikuti Zoom mengenai apa yang terjadi di dalam latihan dan latihan berapa kali sih sehari di rumah. Oke, Kang Sam, kita lihat beberapa testimoni yang ada yang disampaikan ke kami mengenai latihan-latihan yang ada. Silakan, Kang. Ya, saya akan baca salah satunya, yaitu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Telapak tangan hangat tapi badan kenapa jadi berkeringat? Nanti yang sama mengalami mungkin ini jawabannya ya, bahwa latihan energi, bahwa manusia itu terdiri dari otot luar dan otot dalam. Kalau otot luar kita biasa ngelihat ya, otot yang ada di tangan, atas bawah, kemudian otot yang ada di kaki, di dada, triceps, biceps dan lain sebagainya. Itu otot yang dilatih pada saat kita secara fisik melakukan latihan kardio. Tetapi ada juga yang jangan lupa bahwa kita memiliki energi yang ada di dalam atau otot di dalam. Otot di dalam itu yang disebut dengan adenosin difosfat, yaitu gugusan glukosa yang jika direaksikan dengan oksigen maka akan menghasilkan energi atau kalori. Maka jika pada saat latihan telapak tangan hangat dan kenapa badan jadi keringatan, karena pada proses latihan tarik tahan buang itu kita membakar energi yang ada di dalam tubuh menjadi energi yang bisa dikeluarkan. Nah, biasanya energi yang dikeluarkan itu berupa representasinya adalah berupa hawa hangat, kemudian keluar keringat padahal kita tidak lari-lari atau tidak nge-gym. Nah, itu adalah energi yang dikeluarkan pada saat kita latihan dan melatih yang disebut otot dalam. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, A. Lagi meriang jadi enakan setelah latihan nafas tadi, alhamdulillah nun. Teman-teman, latihan energi adalah latihan ringan, latihan sederhana, di mana dengan latihan energi kita mengolah kekebalan tubuh dan perbaikan metabolisme tubuh. Jadi pada saat kita berlatih energi akan ada perbaikan sel secara menyeluruh. Jadi gini, perbaikan sel yang saat kita lakukan itu tidak hanya di dalam sel tubuh, tetapi terjadi di sistem metabolik dan sistem endokrin. Jadi termasuk kepada sistem sel, sistem atomik, dan sistem peredaran darah. Nah, ini kemarin menjawab juga begini, seberapa sering latihan harus dilakukan? Maka jawabannya adalah tergantung keperluan ibu bapak, kakang, teteh semua. Maksudnya apa? Kalau akang teteh perlu badannya sehat, maka akan semakin sering berlatih. Tapi kalau menganggap badannya tidak perlu asupan energi yang baik, maka silahkan bebas. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita berlatih energi, berlatih nafas sederhana tadi, maka tubuh kita akan ketagihan. Dan jika caranya bagus, maka tubuh kita akan ketagihan untuk berlatih, karena sel kita cenderung mendapatkan energi yang positif.
dari latihan dan mendapatkan frekuensi yang stabil dari latihan. Oke, kedua, selanjutnya lagi nahan nafas, di tangan kelihatan ada asap yang banyak, panas, dan ada bola-bola yang kenyal. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah rajin berlatih, di mana representasi dari latihan itu tidak hanya berupa aliran, tetapi bisa berupa bentuk. Nah, apakah ini jin? Bukan. Ini adalah energi yang dihasilkan dari hasil latihan. Kemudian lagi tahan napas, di tangan kelihatan ada asap banyak, panas, dan ada bola yang kenyal yang tadi ya. Yang selanjutnya, alhamdulillah Asodik, abdi nuju kirang sehat, jadi enakan setelah latihan nafas. Nah, poin-poin ini harusnya menjadi catatan kita bahwa begitu pentingnya kita melatih nafas dalam dengan teratur, karena sebetulnya latihan napas itu bukan untuk orang lain. Jadi kalau teman-teman berpikir kalau latihan napas itu untuk jadi terapis, bukan. Latihan nafas ini seperti judul di Zoom meeting kita sebelumnya, bahwa latihan napas diperlukan untuk diri kita sendiri. Seperti kesemutan kayak aliran listrik dan sedikit berasa magnet. Nah, ini karena adanya pergeseran sistem magnetik tubuh yang dirangsang oleh cara kita mengatur tarikan, tahanan, dan pembuangan napas. Itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik, bahkan bisa mengikat gelombang elektromagnetik dari luar. Nanti hari ini saya mungkin akan 20 menit berlatih dengan teman-teman. Ini tinggal 7 menit lagi masalah materi. Nanti tolong yang pertanyaan tolong dicat, karena nanti minggu depan kita akan melakukan Zoom meeting yang sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, hangat, berat, dan energi membesar ketika diminta untuk masuk ke bagian yang sakit, hidung mampet dan gak enak badan menjadi lebih enak. Teman-teman, latihan nafas adalah sebuah program yang Allah berikan kepada kita, di mana jika program ini kita aktifasi, maka bisa membangun program yang lainnya. Jadi misalnya gini, kalau kita melatih napas dan sudah keluar hawa panas yang ada di dalam tubuh, atau hawa hangat, atau gelombang atau medan magnetik yang ada di tangan, maka hawa hangat, gelombang, dan gelombang magnetik itu bisa dialirkan sesuai dengan keinginan otak kita. Bisa dialirkan ke kepala, bisa dialirkan ke tangan, bisa dialirkan ke segala macam. Kemudian pertanyaan berikutnya, alhamdulillah tubuh terasa membaik. Ada 3 testimoni yang tadi. Yang pertama tadi sedang mampet jadi enak, kemudian yang kedua sedang meriang jadi lebih enak, kemudian alhamdulillah tubuh terasa membaik. Alhamdulillah ini tentunya tidak jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita sedang latihan napas, kita diberikan support energi dari hasil latihan napas yang kita lakukan. Dari hasil 3 ini tentunya menjadi gambaran positif untuk teman-teman bahwa latihan nafas sederhana, latihan nafas yang ada di Zoom meeting, latihan nafas yang ada di Sodik Koharudin itu bisa sedikitnya membantu dalam menanggulangi rasa sakit. Makanya teman-teman, sambil promo, jangan lupa subscribe Sodik Koharudin Official, kemudian follow Instagramnya, karena di sana ada latihan-latihan yang lebih mendasar. Kemudian nanti di kita mulai dengan Januari awal minggu pertama Januari sudah mulai dilakukan latihan offline. Silahkan daftar di admin. Kita akan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9, setengah jam diskusi. Nah, ada lagi, badan jadi lebih enak dan sehat, dan dapat ilmu yang sangat penting dan bermanfaat. Amin, semoga tambah enak dan sehat. Sakit saya jadi lebih baik. Alhamdulillah badan terasa lebih enak karena mendapat transfer energi saat Zoom dan berlatih olah napas setiap hari sesuai arahan Asodik di dalam Zoom meeting. Nah teman-teman, testimoni ini tentu akan memberikan kita sebuah keyakinan bahwa salah satu jembatan kesehatan adalah melakukan latihan nafas. Ya, oke, sekarang kita akan berlatih lagi dan akan berlatih memprogram ya. Jadi nanti saya berharap adalah bagaimana dari hasil testimoni tadi menjadi bermanfaat untuk kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan berlatih jurus yang sederhana, latihan yang sederhana, kemudian melatih berprogram. Memprogram si energi tadi bisa dialirkan kemana kita mau. Karena ini menjawab pertanyaan, gimana kok kalau saya latihan dengan Asodik kerasa energinya, kalau nggak ada kok nggak ada ya.
Mungkin ibu pas ngelihat saya terkesima atau bapak terkesima, jadi pas ngelihat saya ada energinya, padahal bukan begitu. Energi itu seperti listrik, dimanapun berada, asal saklarnya dinyalakan dia akan nyala. Tidak harus ada saya atau tidak harus ada acara Zoom meeting. Zoom meeting adalah salah satu cara pembuka kita untuk merasakan energi. Oke, kita berdiri teman-teman, kita berdoa dulu sama-sama. Ini adalah air yang program diskon kita 65.000 dalam satu dus. Untuk luar Jakarta pemesanan minimal 3 dus. Kemudian untuk Bandung hari ini 65.000, silahkan dipesan. Sebentar lagi kita akan keluar madu sehat, ada beragam madu untuk stamina, madu untuk hormon dan lain sebagainya. Herbal juga kita udah siap untuk semua penyakit. Teman-teman, kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Caranya adalah kita rasakan bahwa tubuh kita utuh dari ujung kepala ke ujung kaki. Kemudian setelah kita merasakan tubuh kita utuh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Tuhan semesta alam bahwa kita masih sehat, kita masih bisa berdiri. Untuk teman-teman yang tidak bisa berdiri, silahkan lakukan dalam kondisi duduk atau berbaring. Lakukan latihan napasnya saja. Oke, kita menunduk sama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga latihan hari ini bisa menghasilkan energi yang cukup baik, yang energi yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk sekitarnya. Teman-teman, jangan salah bahwa ketika kita berlatih energi, kita juga membuat tempat kita jadi tersinkronisasi energi dengan baik. Artinya ketika kita berlatih energi di ruangan ini, maka ruangan ini akan menjadi penuh dengan energi yang positif. Minggu depan saya akan demokan. Apakah benar kata-kata saya itu bahwa ketika kita berlatih di satu ruang, maka ruangan ini mengandung energi yang jadi berubah menjadi lebih positif. Oke, persiapan, kita renungkan dulu, kita berdoa kepada Allah, semoga latihan ini kita menjadi latihan yang berkah. Kemudian kita coba lakukan tarik nafas 1 kali lewat hidung, dada dikembungkan, kemudian tahan, buang lewat mulut, dada dikempeskan. Jangan lupa ketika kita menarik nafas, ungkapkan rasa syukur kita bisa dengan sebutan alhamdulillah. Kemudian pada saat nahan nafas, kita juga bersyukur bahwa organ kita ada dengan alhamdulillah. Pada saat buang nafas, kita juga bersyukur bahwa paru-paru kita masih bisa menghembuskan nafas, pertanda kita masih hidup di dunia ini. Persiapan, tarik nafas lewat hidung, hadirkan nafas ini, tahan, buang nafas lewat mulut. Jangan lupa pada saat kita berlatih, hadirkan rasa syukur kita dan rasakan organ-organ tubuh kita itu ada, baik itu oksigen, hidung, paru-paru, jantung, kemudian dada kita. Nah, tarik nafas, tahan, buang nafas. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Hadirkan rasa syukur kita teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Oke, rapatkan kakinya, kemudian bikin sentralitas energi seperti ini, teman-teman, seperti ini. Ini adalah bentuk di mana kita membuat sentral energi di antara tulang punggung, tangan, tulang ekor, dan kaki ke bawah. Teman-teman, tarik nafas, tahan,
Buang, jingkitkan kakinya. Ulang, turun kakinya, tarik. Busungkan dadanya, tahan. Buang, jingkitkan kakinya. Fokus terhadap rasa syukur kita, fokus terhadap energi yang ada di atas tangan kita dan energi yang ada di kaki kita serta tulang punggung kita. Tarik lagi, turun. Tahan. Buang, jingkit. Oke, buka tangannya, teman-teman. Persiapan. Rasakan getaran energi ada di telapak tangan mengalir ke area dada dan telapak tangan kiri mengalir ke area dada kiri pada saat pembuangan nafas. Tarik nafas. Tahan. Tahan, teman-teman. Rasakan energinya. Buang ke area telapak tangan. Rasakan ada arus-arus yang mengalir di sekitar telapak tangan, kemudian di luar tangan. Tarik lagi. Tahan. Buang. Oke, ulang lagi, tarik. Tahan. Buang. Sekarang kita lakukan dengan napas biasa tanpa penarikan dan penahanan. Ibu-ibu, akang, teteh, bapak-bapak, nafasnya biasa. Fokuskan terhadap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta izin kepada Allah untuk merasakan energi dan menyedot energi di antara kedua telapak tangan kita. Jadi Bapak Ibu, posisi seperti ini, kalau tadi rapat sekarang dijarakkan. Oke, kita sama-sama berdoa untuk menyedot energi positif dan kemudian merasakan energi itu di antara kedua telapak tangan kita. Kalau sudah kerasa, alirkan energi dari ujung ke arah ujung kepala sampai ke tulang punggung sehingga tulang punggungnya terasa hangat, area punggungnya. Persiapan 3, 2, 1. Saya bantu untuk bisa teman-teman merasakan energinya. Rasakan energinya di antara kedua telapak tangan, kumpulkan. Kemudian ketika telapak tangan itu terasa ada aliran listrik, Bapak Ibu, akang, teteh, cece, aa, alirkan dari kepala atas sampai ke tulang punggung sehingga punggungnya terasa hangat, sehingga kepala belakangnya terasa hangat. Silakan. 3, 2, 1. Terus jangan turun tangannya, jangan turun, rasakan energinya. Ketika energinya terasa membesar, salurkan energi itu, fokuskan ke kepala sehingga di kepala belakang terasa hangat, ke tulang punggung sehingga punggungnya terasa hangat. Terus rasakan, sedot energinya, rasakan energi dari alam semesta ini, semoga menjadi bermanfaat untuk kesehatan kita. Oke, lanjut terus. Rasakan.
Nafasnya nafas biasa, rasakan energinya. Oke, buka kakinya, nafasnya nafas biasa, rasakan energinya memadat di telapak tangan kanan, di telapak tangan kiri. Kalau sudah memadat, tangan kanan dialirkan ke bagian kanan tubuh, yang tangan kiri dibalirkan ke bagian kiri tubuh. Bagaimana cara mengalirkannya? Tinggal berniat dan difokuskan energi itu mengalir. Ketika ujung-ujung jari kita ada aliran listrik, dan ketika telapak tangan kita mulai berat. Persiapan, silakan. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Silakan rasakan energi. Silahkan rasakan energinya. Kemudian kalau sudah merasa berat, teman-teman alirkan energinya ke bagian tubuh masing-masing. Terus sebentar lagi. Oke, sekarang pindahkan tangannya ke bawah seperti ini di samping. Teman-teman, ketika ada di bawah, yang harus merasakan energi adalah ujung-ujung jari kita. Jadi ujung-ujung jari kita seperti menyedot energi dari bumi. Kemudian ketika terasa aliran listrik, silahkan tangan kanan alirkan ke atas ke sebelah sini, tangan kiri alirkan ke atas ke sebelah sini sampai ke bagian tubuh kanan dan kiri. Persiapan 3, 2, 1. Oke, saya bantu lagi. Ini juga transfer untuk teman-teman yang sedang sakit. Saya bantu 48 audiens dari peserta Zoom meeting ini. Saya bantu transfer dari jarak jauh. Yang sudah mau berlatih lama, rasakan energi transfer ini di tulang punggung untuk jadi booster penyedot energi yang ada di ujung-ujung jari. Nanti tolong minta komentarnya ya. Ya, rapatkan kakinya, Bapak Ibu, rapatkan kakinya. Tangan kanan ini, yang tangan kanan simpan di ulu hati tapi jangan nempel, jadi begini. Tidak nempel ya. Oke, simpan di ulu hati, tidak nempel. Oke, Bapak Ibu, rasakan getaran yang terjadi antara ulu hati kita dengan telapak tangan. Rasakan getarannya. Kemudian arahkan getaran itu masuk ke dalam tubuh kita lewat ulu hati. Persiapan 3, 2, 1.
Oke, yang sudah kerasa, majukan tangan kirinya di depan tangan kanan. Rasakan gelombang tangan kiri mempengaruhi gelombang tangan kanan, kemudian memasukkan energi ke dalam ulu hati kita sampai di punggung belakang. Jadi ini merasakan gelombang dari ulu hati, ini merasakan gelombang dari punggung kanan kita, tangan kanan kita, kemudian energinya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Teman-teman yang sudah sensitif pasti akan merasakan dorongan. Nah, seperti ini. Ini dorongan energi itu. Nah, ini dorongan energi. Ayo, yuk kita coba. Saya tambah boosternya lagi. Rasakan energinya. Teman-teman bersikap seperti tadi. Rasakan energi di telapak tangan kanan, di telapak tangan kiri, punggung kanan, punggung tangan kanan, dan ulu hati. Rasakan energinya. Rasakan energinya, teman-teman. Untuk ya teman-teman yang tidak bisa berlatih, hanya duduk atau sedang tidur, hanya lihat kamera, insya Allah akan kerasa energinya, getaran listriknya. Terus rasakan di telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, ujung punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, rasakan energinya masuk lewat ulu hati ke punggung belakang. Ini kalau dilakukan biasa untuk memperkuat sistem metabolik kita. Silahkan rasakan. Oke, rasakan seperti ini lagi. Tahan sebentar. Ya, taikkan tangannya ke atas seperti ini. Seperti ini, taikkan. Jarakkan jaraknya, jauhkan. Oke, kumpulkan energi di antara kedua telapak tangan. Rasakan besarnya energi yang terkumpul di antara kedua telapak tangan. Masukkan lewat kepala sampai ke tulang punggung kita. Niatkan pengobatan sesuai dengan penyakit masing-masing. Jadi niatkan, ya Allah, niat untuk mengobati penyakit sesuai penyakit masing-masing. Persiapan 3, 2, 1. Rasakan energinya di antara kedua telapak tangan kita. Masukkan ke dalam ubun-ubun, ke tulang punggung, dan niatkan pengobatan ke penyakit kita masing-masing. Misalnya ada yang penyakit tulang, niatkan mengobatin tulang. Ada yang penyakit jantung, niatkan pengobatan jantung. Yuk. Rasakan besar energinya. Terus rasakan, tunggu dulu, rasakan dulu energinya. Rasakan, oke. Rasakan terus, oke. Nah, sekarang terakhir, fase latihan terakhir adalah merasakan energi tadi menyelimuti tubuh kita dari ujung atas sampai ujung kepala sampai bawah. Ya. Rasakan energi tadi menyelimuti tubuh kita. Gerakan tangannya seolah-olah energi itu mengikuti gerakan tangan, menyelimuti tubuh kita sampai ke ujung kaki. Rasakan arus listrik yang mengalir dari telapak tangan di ujung-ujungnya dan telapak kaki di ujung jarinya. Rasakan energinya. Kita hari ini mandi sauna energi, semoga menjadi berkah, dan ini adalah ridho Allah untuk keberkahan dan kesehatan kita. Terus rasakan energinya. Oke, relaksasi, santai. Nanti kita akan lanjut di fase latihan berikutnya. Ibu, bapak,
Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Allah. Semoga energi yang tadi kita latih adalah energi yang membawa keberkahan, membawa kebaikan dan kesehatan kepada kita. Kita tundukkan kepala kita sambil bersyukur bahwa hari ini kita sudah melatih energi dengan baik. Jangan lupa kunci kehidupan hanya dua, sabar dan syukur, kemudian ditambah dengan ikhlas. Maka apapun yang terjadi menjadi bagian dari tersenyum, musibah menjadi baik, dan kebaikan menjadi sesuatu yang akan kita jadikan cermin supaya kebaikan kita menjadi kebaikan orang lain juga. Teman-teman rasakan energinya. Ya, mari kita lanjut dengan latihan berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu duduk. Akang Teteh, AA Cece silakan duduk. Kemudian tolong dicat komennya apa yang dirasakan. Kita masih punya sesi 10 menit. Saya ingatkan, kita punya channel YouTube Sodi Koharudin Official. Kalau bisa membantu untuk share kepada orang lain, karena di sana ada latihan-latihan. Kemudian subscribe. Tujuan saya untuk ada YouTube channel yaitu ingin mencoba mendedikasikan dan menyebarkan cara berlatih kita, kemudian cara bersyukur terhadap sesuatu yang fundamental yaitu nafas kita, kemudian cara menikmati hidup dengan kebahagiaan lewat berlatih nafas. Teman-teman, ada chat tadi, silakan Bu Ais. Nah, ayo kita akan coba. Saya belum ada efeknya. Ini Pak Iwan baru pertama ya. Nanti kita akan latih lagi di latihan kedua. Pak Iwan coba latih di rumah gerakan latihan nafas sederhana yang saya dengan Kang Sam untuk bisa kemudian merasakan rasa dari energi. Karena rasa dari energi itu tentunya tidak akan serta-merta kerasa. Teman-teman kita akan coba dalam waktu. Tangan saya kenapa Bu Yayu? Tangan saya panas dari sikut sampai tangan. Ya, tangan saya panas dari sikut sampai ke tangan. Nah, itu adalah gelombang energi yang dihasilkan dari latihan tadi. Tangan saya berat. Lakukan dan latih itu dengan teratur di rumah. Insya Allah nanti akan terasa efeknya. Sekarang kita akan ulu hati saya mual. Untuk yang mual, Teh Desi duduk sebentar, kemudian netralisir. Ini Teh Desi yang sedang menjalani kemo atau bukan? Kalau TDC yang sedang menjalani kemo, proses mual itu adalah proses regenerasi sel. Nah, tetapi ada orang-orang yang punya gejala anxiety yang berat juga akan merasakan mual. Nah, itu tadi ada Kang Lip, tangannya panas, kemudian terasa terasa panas dan keringatnya keluar banyak. Latihan kita latihan sebentar tetapi efektif dalam proses pembangunan sel, efektif dalam proses regenerasi sel. Latihan kita sekali lagi ya. Mantap, energinya terasa mengalir dan jalan di telapak tangan ke pundak. Latihan terus Kang Agung. Tangan saya panas, berat kesemutan, terasa ada yang gerak. Kang, kalau saya pada saat merasakan energinya kerja tangan dari siku sampai jari, tangan itu kayak kesemutan. Dan betul itu Kang Yusuf, karena ada kepadatan energi yang mengalir, kemudian cetak peregenerasian sel. Alhamdulillah terasa dari bahu sampai ujung kanan, berat energinya. Teman-teman, sebentar sebelum saya bahas begini, latihan di rumah pasca latihan tadi, tolong tangannya nanti sering begini, saling duduk ya. Jadi contoh gini, kita lagi duduk nonton TV atau nonton drama Korea misalnya, nonton YouTube saya Sodi Koharudin ya, lagi gini misalnya ya, lagi gini, Akang Teteh tarik nafas beberapa kali terus kejangkan begini, tarik lagi kejangkan begini, tarik lagi kejangkan begini. Sangat simpel latihannya. Latih tadi yang dasar, kemudian latih yang ini, nanti di telapak tangan kita ada pusaran energi. Minggu depan kita akan bahas lagi. Suara serak karena batuk jadi enakan Kang, suara jadi normal, alhamdulillah. Sudah 3 hari batuk dan lanjut lagi pada latihannya ya. Semoga insya Allah 2 hari ke depan kalau latihannya bagus akan menjadi kesembuhan kita. Jangan lupa Atera 27 diskon hari ini 65.000 sampai nanti jam 12 malam. Silahkan hubungi admin kita. Kemudian latihan offline akan kita mulai awal Januari. Silahkan daftar. Peserta hanya 30. Saya berasa ada tarikan, betul itu adalah gelombang elektromagnetiknya. Nanti kita akan bahas lagi minggu berikutnya. Teman-teman, saya nggak ikut gerakannya. Kenapa? Mungkin lagi sakit, nggak apa-apa. Gini Kang Revas,
nanti Akang coba pesan air nanti untuk area yang wasir, nanti bisa dicebokkan untuk untuk memberhentikan inflamasi sama bengkaknya. Jadi nanti bisa pesan air, nanti saya setting untuk khusus wasir. Kemudian dalam kondisi bagaimana latihannya, Kang Revas kali gini, Akang bisa tiduran atau bisa berbaring, kemudian kumpulkan energinya di tengah dada di gini. Nah, kalau sudah terkumpul energinya, Akang simpen si energi tadi di antar sini, di perut bawah Kang Revas ya. Jadi kumpulkan, kemudian simpan di sini. Niatkan untuk pengobatan wasir, mudah sekali. Jadi kumpulkan, setelah padat simpan di sini. Ya, itu untuk tipsnya untuk Kang Revas. Oke, secara keseluruhan testimoninya bagus, Kang. Kalau ibu saya yang terasa hangat sebelah kiri, badan masih panas, Bu. Badannya nanti akan terus panas, apalagi nanti jika dilatih terus, insya Allah energi itu akan berjalan. Sedikit pengetahuan bahwa energi itu tidak habis setelah kita latihan, tidak. Energi itu berupa frekuensi listrik yang mengikat ke dalam sel, bahkan ke dalam atom tubuh. Jadi kalau Akang dan Teteh berlatih, maka energi itu akan mengikat ke dalam sel dan aktif sesuai dengan kebutuhan sel. Kalau dilatih terus, dia akan aktif permanen, di mana dia menjadi energi cadangan tubuh kita di saat kita memerlukan. Maka kuncinya adalah ibadah yang bagus, berbuat baik yang bagus, dan latihan untuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang punya energi positif, berpikir positif, bersyukur kepada Allah, dan ikhlas dalam menerima apapun. Terima kasih teman-teman. Salam energi, salam sehat. Kita akan berfoto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Silahkan kameranya dinyalakan. Kita akan berfoto. Sudah? Ya. Siap, berfoto. Tahan. Oke. Dah, ya. Terima kasih Kang Heldi, Teh Lala, Kang Sam yang sudah main di belakang back office kita. Jangan lupa daftarkan teman-teman di latihan offline kita di hari Jumat. Berapapun peserta awal kita akan mulai, tapi kita akan batasi di 30. Kemudian nanti akan ada kelas privat bersama saya, bersama Kang Sam, dan bersama Kang Yopi. Terima kasih, salam energi, salam sehat. Jangan lupa Atera 27 diskon malam ini 65.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berbuat baik, tetap berbuat kebaikan, tetap berbuat kebaikan, tetap berbuat kebaikan, karena kebaikan buat diri kita sendiri.